sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama takaraka wa takara udhakiru lakafrana abidrika wa bidrin qabilun Allahumma la ilma lana illa ma'alamdana wa la fahma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim Allahumma harisna min diramatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi wa tahlana abwaba fadlika wa rahmatika wa khaza'ini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin ala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila rabbana wa hadaril arda wa hadaril arda salbada wa mahabba liyahi ihtirazat minal masyasi. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu sampai pembahasan kita tentang adab-adab masuk ke dalam kamar mandi. Jadi di dalam syariat Islam itu diajarkan sampai tentang adab-adab di dalam kamar mandi, adab-adab ketika buang air itu semuanya ada aturannya, ada tata caranya, tata keramanya, ada sopan santunnya yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buang airnya orang yang beriman itu beda aturannya dengan buang airnya orang yang tidak beriman. Ya, karena apa? Karena ya kalau seandainya asal buang air itu apa bedanya dengan hewan? Ya, manusia berakal, apalagi yang beriman. Ketika buang airnya saja, istinjanya, ceboknya saja, itu semuanya ada tata keramanya, ada aturannya. Ya, bagaimana sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita kaji sebagian tentang jangan buang air ya di tempat berkumpulnya orang-orang menghadap ke matahari atau bulan membelakangi ya matahari atau bulan menghadap kiblat membelakangi kiblat ya. Ini kalau seandainya di luar kamar mandi ya, kalau misalnya di jalan buang air itu jangan menghadap matahari membelakangi bulan pun demikian, dan juga jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, karena di setiap tempat ada malaikat yang sedang sholat menghadap ke Ka'bah ya, sholat ya menghadap ke Ka'bah. Kecuali kalau seandainya di dalam kamar mandi maka hal itu diperbolehkan ya. Jadi kalau buang airnya dalam kamar mandi walaupun menghadap kiblat, membelakangi kiblat itu diperbolehkan. Lalu juga jangan buang airnya itu di bawah bayangan atau naungan yang biasa digunakan untuk bernaung di bawah terik matahari misalnya. Dan juga jangan buang air di tempat air yang berhenti ya. Lain kalau seandainya sungai yang berjalan itu boleh, tapi kalau air yang tidak mengalir itu dilarang buang air di situ. Ya, dan juga tidak di bawah pohon yang berbuah ya, khawatirnya ada buah yang jatuh airnya kena najis ya. Wala fil juhri, dan juga jangan buang air di dalam lubang ya, takutnya itu adalah sarangnya hewan, rumahnya hewan, sehingga bisa mengganggunya atau bisa membahayakan, bisa menyerangnya. Wahdarin al-fasalba, dan juga jangan buang air di tanah yang keras, khawatirnya kecipratan ya. Wa mahabaria, dan buang air di tempat yang berhembusnya angin yang kencang ya. Ihtirazan minal rasyashi, karena untuk berhati-hati waspada terkena dari cipratan ya, sehingga menjadi najis ya. Karena di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina
air kencing. Ya maknanya apa? Enggak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak berhati-hati, sehingga asal saja kecipratan tidak dimaafkan. Mengapa? Karena kelalaian. Ya makanya harus dijaga. Lalu dijelaskan cara buang airnya saja itu ada caranya. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra, dan bersandarlah di dalam dudukmu ketika buang air itu pada kaki kirimu. Mananya ketika buang air itu agak cenderung ya miring ke kiri. Ya bagaimana ketika duduk atau jongkok itu kaki telapak kaki kanannya diangkat. Ya istilahnya apa itu? Ya menjinjing ya. Jadi diangkat telapak kaki kanannya ya, sehingga miring badannya ke kiri. Itu lebih sehat ya, lebih istilahnya mengeluarkan ya kotoran ya, sehingga lebih bersih ya ketika buang airnya ya. Makanya sekarang banyak orang ya terkena penyakit khususnya misalnya seperti prostat ya dan lain sebagainya karena cara buang airnya tidak benar ya, atau misalnya buang airnya dalam keadaan berdiri ini ya, bahkan dalam ilmu kedokteran ya itu bisa menyebabkan ya kanker prostat dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, semuanya telah diajarkan bagaimana ya, bahkan cara yang benar ketika buang air itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takul, dan jangan kencing kalimat dengan dalam keadaan berdiri ya, dijelaskan illa al-darurat, kecuali kalau memang darurat, misalnya nggak bisa duduk karena sakit misalnya ya, itu darurat boleh. Tapi kalau tidak darurat jangan kencing berdiri, itu bisa mendatangkan penyakit. Ya wajma fil istinja'i baina istimalil hajari wal ma', dan gabungkan ketika istinja cebok itu antara menggunakan batu dan air. Jadi boleh cebok itu dengan menggunakan batu saja atau air saja, tapi yang lebih afdalnya digabung. Nah, digabung ya dengan batu. Batu di sini semacam batu, misalnya dengan tisu pun boleh. Ya, jadi diusap dulu, dibersihkan dengan tisu, baru dengan air, itu lebih afdal. Ya, itu adalah sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi sekarang udah ada tisu, bisa langsung dibuang ke kloset. Ya, kan tisu gampang hancurnya ya, jadi istilahnya tidak membuat rampak dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran ya, Allah berfirman fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, bahwa Allah berfirman di dalamnya, di dalam kota Kuba itu ada orang-orang yang suka untuk bersuci kata Allah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Jadi Allah puji penduduk kota Kuba karena suka bersuci. Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kebiasaan kalian suka bersuci sehingga dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Penduduk kota Kuba menjawab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan kami itu dari dulu kalau istinja cebok dengan batu dulu baru dengan air ya. Sampai segitunya ternyata cara cebok seperti ini dicinta oleh Allah, mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sekarang pakai tisu dulu baru dengan air ya. Tapi kalau tisu saja, misalnya cebok dengan tisu saja jadi suci, boleh digunakan untuk sholat ya. Jadi boleh istinja dengan tisu saja atau dengan air saja. Tapi di salah satunya lebih afdal air karena lebih bersih. Ya, tapi pakai tisu saja itu juga cukup diperbolehkan. Yang lebih afdalnya lagi digabungkan. Wa in aradta iktisara 'ala al-hajari fa 'alaika an tastamila thalathata ahjarin. Tapi kalau seandainya kamu ingin istinja
tidak hanya dengan batu saja, ada syarat-syaratnya. Jadi istinjanya dengan tisu saja misalnya itu ada syaratnya, yaitu menggunakan 3 batu yang suci, minimalnya 3 kali usapan ya, misalnya dengan tisu dengan 3 kali usapan tisu. Tahiratin yang suci, munasyifatin lil ain yang bisa membersihkan kotoran, mengangkat kotoran. Ya, jadi batu di sini istilah sesuatu yang bisa digunakan untuk mengangkat kotoran. Kalau yang licin misalnya dengan daun ya, atau dengan sesuatu yang licin nggak bisa membersihkan kotoran, nggak bisa digunakan untuk istinja. Jadi sekiranya yang suci yang bisa mengangkat kotoran. Dan sahubiha mahallan najwi yang kamu usapkan tempat buangnya air, tempat buangnya air. Bihaitsu la tantaqilu najasatu an mawdi'iha, sekiranya najisnya itu tidak pindah dari tempatnya. Kalau najisnya kena pindah dari tempatnya, dari tempat buang air ya, itu harus dengan air, nggak bisa dengan tisu saja. Ya, kita boleh cebok dengan tisu saja, tapi kalau misalnya kena paha kotorannya ya, itu yang di paha nggak bisa dengan tisu saja, harus dengan air ya, karena sudah dianggap berpindah. Wa kadzalika tansahul tabib fi thalathati mawadhi'a min hajarin. Fa in lam yahsulil inqa'u bi thalathati ahjar fa tamim khamsatan aw sab'atan ila an tunqa bil awtar. Kalau seandainya dengan 3 batu atau dengan 3 tisu belum bersih, maka sempurnakan ya, tambah ya sampai 5 kali, 7 kali ya, sampai sekiranya bersih dengan hitungan ganjil. Fa'itaru mustahabun wa miqa'u wajibun ya, dengan hitungan bilangan ganjil itu hukumnya sunnah, membersihkannya itu hukumnya wajib. Maknanya misalnya dengan 3 tisu belum bersih ditambah 4 tisu baru bersih misalnya ya, itu sudah gugur kewajibannya. Tapi karena genap 4 tisu ditambah 1 lagi itu sunnah, jadi 5 tisu ya. Atau misalnya 5 belum bersih, 6 baru bersih ditambah 7, itu menjadi sunnah. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan kamu istinja kecuali dengan tangan kiri. Jangan menyentuh kemaluan kecuali dengan tangan kiri ya, tangan kanan jangan digunakan untuk menyentuh kemaluan untuk istinja. Wa qul inda faradi minal istinja, dan bacalah ketika selesai istinja itu ada doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasib farji minal fawahish ya. Jadi cebok, setelah cebok ada doa ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikan hatiku dari sifat munafik. Wa hasir farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan buruk. Minta kepada Allah agar dijaga kemaluannya, jangan sampai berbuat maksiat dengan kemaluannya ya. Jadi minta kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat ya. Karena kalau usaha diri kita sendiri, tidak bisa orang beribadah, tidak bisa orang meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah ya. Salah satu doanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Ya Allah, aku memohon kepadamu melakukan kebaikan. Aku memohon kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan, dan aku memohon kepadamu untuk bisa meninggalkan kemungkaran. Jadi minta kepada Allah agar bisa berbuat baik, beribadah. Minta kepada Allah agar bisa meninggalkan maksiat. Tanpa pertolongan dari Allah nggak bisa ya. Makanya ya, setelah cebok saja itu ada doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish ya. Wadlub yadaka ba'da tamamin istinja'i bil ardi aw bil hamidin. Lalu gosokkan tanganmu yang digunakan untuk istinja tadi itu tangan kiri,
digosokkan setelah sempurna istinja dengan tanah atau dengan tengkok. Ya, dahulu mungkin tidak ada sabun ya, jadi menghilangkan bau digosokkan dulu ke tanah, tumaksilhan lalu baru dibasuh dengan air. Ya, kalau sekarang ya istilahnya pakai sabun setelah cebok, jangan masuk ke kamar mandi ya, basuh tangan dulu ya, pakai sabun ya, menghilangkan baunya ya. Ini merupakan bagaimana ya tata cara adab-adab ketika kita berada di dalam kamar mandi. Lalu yang berikutnya memasuki bab tentang adab berwudu, adab-adab berwudu. Ya, insya Allah kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Billahi Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'afna innana wa annana nashrabu لكل حوبة واستر لنا أوطاني وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولينا والأهل والإخوان وسائر البلدان وكل ذي محبة حوتي وقنا الصحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى رسول